Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu lipoma. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata lipoma? Ternyata lipoma adalah kondisi medis yang terjadi karena adanya pembentukan jaringan lemak hingga membentuk benjolan. Konon benjolan ini tidak berbahaya alias jinak. Namun meskipun lipoma umumnya tidak berbahaya, kondisi ini ternyata dapat memicu rasa tidak nyaman, mengganggu kecantikan kulit kita, bahkan bisa menjadi tanda dari masalah kesehatan yang serius lainnya. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami karena kami akan membahas topik ini, topik lipoma bersama Dr. Parly Banjarnahor. Dr. Parly menamatkan diri sebagai medical doctor dari Manila Center University pada tahun 2012 silam. Dokter sempat mengawali pelayanannya di rumah sakit umum daerah dan beberapa puskesmas di Sulawesi Selatan. Dan saat ini dokter dipercayakan untuk melayani sebagai dokter penanggung jawab unit gawat darurat di Rumah Sakit Advent Manado. Mari kita sapa narasumber kita pada saat ini, Dr. Parly Banjarnahor. Halo dokter, apa kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini kesibukan gawat darurat ini pasti sesuai namanya ya, selalu emergensi, tiba-tiba ya. Betul sekali. Berarti siap siaga terus. Harus siap siaga. Amin. Baik dokter, kita akan membahas topik lipoma pada saat ini. Tetapi sebelum itu kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa dokter. Baik sahabat live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami dalam segala kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak bagaimana ya Tuhan untuk menjaga kesehatan tubuh kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kiranya ya Tuhan menyertai kami semua khususnya pada pendengar sahabat live, di mana saja mereka berada dapat mengerti, dan ya Tuhan bukan saja mengerti, agar kiranya ya Tuhan mereka dapat lakukan apa yang mereka dengarkan. Ya Tuhan, pada saat ini kiranya hikmat-Mu menjadi bagian juga bagi narasumber kami, Dr. Parly yang sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini akan membahas topik lipoma. Kiranya ya Tuhan, Engkau menjadi bagiannya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sertai kami dalam seluruh rangkaian program kami pada saat ini, karena kami bawa doa kami di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya. Siap. Dan sahabat live jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita Dr. Parly Banjarnahor. Baik dokter, untuk topik kita pada saat ini ya, yaitu lipoma ya dokter. Nah dokter, lipoma ini katanya tidak berbahaya nih dokter. Nah kalau tidak berbahaya biasanya orang tidak begitu tertarik ya dokter untuk mendengar. Ini tidak berbahaya kok, ngapain ya kita bahas ya gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang menarik dari topik ini sih sebenarnya dok? Ya, terima kasih. Jadi memang lipoma atau di tempat lain dibilang lipoma, kita coba bahas dulu secara ini ya definisinya. Baik. Nah, lipoma ini adalah suatu benjolan lemak yang konturnya itu lunak ya. Iya. Nah, dia kenapa dibilang tidak berbahaya? Karena dia tumor jinak ya, bukan atau non kanker. Di mana benjolan ini terbentuk atau terbuat dari jaringan lemak, ya, jaringan lemak. Nah, dalam tubuh kita ini ada namanya jaringan lemak atau adipose tissue. Nah,
di sel-sel tersebut terjadilah pertumbuhan, ya, pertumbuhan sel-sel lemak yang secara berlebihan, atau bisa kita secara sederhana dibilang menumpuk. Akhirnya terbentuk menjadi suatu benjolan. Dan ini benjolan tumbuhnya itu secara perlahan, ya. Di mana dia terjadi, kembali supaya kita pahami secara bersama, lapisan kulit, ya, di bawahnya itu ada namanya jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini yang bertumbuh secara berlebihan, akhirnya menimbulkan benjolan yang kita lihat dari secara luar. Nah, kalau kita bahas secara bentuknya itu bervariatif. Ada yang bilang dia berbentuk oval, ada juga yang bilang bulat. Nah, kembali tadi pertanyaannya Ibu Merlin, kenapa bilang apa? Ya, banyak orang sebenarnya acuh tak acuh. Ya, karena kembali dia jinak, non kanker. Makanya dia tidak begitu berbahaya. Nah, jika tidak berbahaya seperti ini dokter, apakah lantas kita biarkan seperti itu aja tidak masalah, Dok? Kalau dibiarkan, memang begini, saya coba jelaskan lebih lanjut. Dia ini bisa muncul atau lokasinya itu di berbagai lokasi di tubuh kita, ya. Bisa tumbuh di bagian mana saja, mulai dari kepala, mungkin muncul di dahi, turun mungkin dia muncul di leher, turun lagi dia mungkin muncul di bagian punggung, bisa di bagian bahu, ada juga yang terjadi di bagian ketiak, lengan, bokong, sampai turun ke bawah. Begitu. Nah, posisi ini yang membuat orang itu timbul berikutnya. Nanti kita akan bahas secara gejala aja ya, biar lebih enak. Benar. Nah, kalau dia merasa aman-aman saja, itu yang membuat orang-orang itu jadi cuekin aja. Begitu. Ya, ini penampakan dari lipoma ini seperti apa di kulit kita, dokter? Tadi dokter sebut ada yang bisa muncul di mana saja ya. Apakah dia hanya muncul di satu tempat atau bisa multiple places, di tempat banyak seperti itu sekaligus, atau bagaimana? Seperti apa gambaran? Oke. Ada gambarnya ya. Lipoma ini bisa terjadi hanya satu posisi atau satu lokasi. Contohnya di lengan, bisa saja ada terjadi di situ ya. Tapi ada beberapa kasus lebih dari satu. Ya, seperti yang saya sudah jabarkan tadi, mungkin muncul di lengan, terus at the same time atau di waktu yang sama muncul di dahinya, muncul di bokongnya, muncul mungkin di bagian bokong. Nah, itu kategorinya adalah multiple, ya, sesuai dengan katanya. Jadi banyak, lebih daripada satu. Dan itu ukurannya setiap bila terjadi ke beberapa orang itu bervariasi. Ya. Kalau umumnya 2-3 cm dan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa kasus bisa melewati dari 10 cm. Kembali yang perlu kita pahami ya, lokasi tadi sudah saya jabarkan ya, di lengan atau di mana. Tapi dia posisinya ini, jika Ibu Merlin lihat ini kan kulit ya. Di bawahnya dia itu ada lapisan lemak. Dia itu yang menonjol, akhirnya membentuk tonjolan, benjolan ya. Dia punya posisi lipomanya itu. Baik, nah apakah lipoma ini ada jenis-jenisnya, Dok? Ada beberapa jenis. Nah, yang pertama tentunya itu disebut dengan lipoma konvensional. Kenapa dibilang konvensional? Karena ini yang paling umum ditemukan dan terjadi ke beberapa individu. Nah, lipoma konvensional ini adalah benjolan berisi lemak putih, ya, lemak putih sebutannya sih, dan ini yang paling kembali saya tekankan paling umum ditemukan. Ada lagi lipoma yang disebut dengan hibernoma, ya. Kenapa dibilang hibernoma? Karena dia berisi lemak berwarna coklat. Berikutnya lagi ada yang disebut dengan angiolipoma, seperti kata dasarnya angio. Jadi dia berisi lemak putih dan sejumlah pembuluh darah. Nah, kalau angiolipoma ini biasanya
si individu tersebut merasakan sakit. Nah, kalau lipoma sebenarnya dia tidak sakit, makanya dia dianggap tidak berbahaya. Berikut jenisnya ada yang namanya fibrolipoma. Ini benjolan berisi jaringan lemak dan jaringan ikat, ya, berserat. Makanya dibilang fibrolipoma. Nah, makanya dia jaringan parut itu ya, jaringan ikat itu fibrous. Berikut lagi ada namanya mielolipoma. Nah, ini berisi jaringan lemak dan sel-sel hematopoietik, ya, di mana itu sel untuk membentuk darah, ya, mielo. Lalu ada nanti namanya spindle cell lipoma. Nah, ini benjolan yang berisi lemak dengan sel-sel terlihat seperti batang, hanya bentuknya saja, makanya bilang spindle cell. Berikut ada yang pleomorphic, ya, lipoma. Ini juga tetap berisi lemak dengan bentuk dan ukuran bervariasi. Jadi ukurannya macam-macam, bisa bulat, bisa oval. Jadi makanya bilang pleomorphic. Baru ada lagi yang namanya atypical, ya. Kembali tetap berisi dengan lemak, tapi dia berukuran lebih besar, gitu, lebih besar, dan jumlahnya juga dia lebih banyak, ya, dari jenis-jenis lipoma yang lain. Itulah sekian jumlah jenis-jenis daripada lipoma tersebut. Wah, dari jenis-jenisnya ini banyak ya, apalagi yang paling terakhir itu udah lebih besar, lebih banyak lagi tempatnya, itu lumayan mengerikan terdengar seperti itu, dokter. Baik, sebenarnya apa saja gejala-gejala dan tanda-tanda dari lipoma ini? Kalau dibilang gejala ya, pada dasarnya dia tidak sakit, ya. Tapi yang perlu kita pahami, benjolan ini tumbuh sangat lambat. Ya, karena saking lambatnya mungkin si individu tidak menyadari, tiba-tiba sadar ternyata ada benjolan. Karena dia tumbuhnya sangat lambat, makanya kategorinya lagi saya tekankan jinak. Ya, berikut ciri-ciri, ya, dia karena dia pertumbuhannya lambat, sebentar kecil, lama kelamaan akan menjadi besar. Jadi ukuran, makanya saya bilang bisa 2 sampai 3, bahkan bisa lebih dari 10 itu. Dan karena dia lemak, kalau ditekan dengan jari kita begini, dia lunak, lembut, ya. Dan ketika diraba mungkin bahkan bisa digoyang-goyang. Nah, itu dia cirinya, ya. Lalu dia warnanya akan mengikuti kita punya warna kulit, ya. Lalu saya tekankan lagi seperti yang tadi, jenis itu bisa muncul lebih dari satu tempat, ya, di berbagai tubuh. Bisa di lengan, mungkin secara bersamaan muncul di perut atau di bokong atau di leher, ya, gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan, karena dia tidak sakit, maka orang itu seperti cuek, acuh tak acuh, ya, nganggap hal yang biasa. Tapi yang akan kemudian menjadi masalah ketika ini ukurannya membesar, Bu Merlin. Dia ketika membesar dan dia menekan pembuluh darah atau saraf di sekitarnya. Begitu. Jadi muncul sakit ketika ada penekanan daripada benjolan tersebut. Baik, nah dokter, kira-kira yang kita ketahui ya, sebenarnya ini seluruh tubuh kita ini ada lapisannya seperti dokter bilang tadi. Dan salah satu yang saya tahu, fungsi dari kulit adalah juga menyimpan sebagian lemak, ya, di layer seperti yang sudah dokter sebutkan seperti itu. Nah, kok bisa sih? Apa sih sebenarnya faktor resikonya, dokter? Kok bisa tiba-tiba jadinya benjolnya di satu tempat atau beberapa tempat tertentu, tidak menyeluruh jadinya, dok? Iya. Nah, itu yang secara definisi tadi, ya. Tetapi di beberapa literatur, ya, nggak perlu disebutkan berapa buku, ya. Penyebabnya ini sendiri belum diketahui secara pasti, Bu Merlin, ya, still unknown, ya, sebutannya. Tapi ada beberapa faktor pencetus, ya, yang bisa meningkatkan resiko seseorang atau individu itu terkena lipoma tersebut, ya.
Pertama, biasanya itu genetik. Ya, secara genetik, secara garis keturunan di atas, jika ada yang pernah, kemungkinan besar ke bawahnya ada kemungkinan. Lalu berikut dari segi usia 40 sampai 60 tahun. Ini yang resiko ya, faktor resiko. Lalu ditemukan lebih banyak pada pria dibandingkan wanita. Lalu diabetes karena terjadi intoleransi glukosa. Dan yang sering juga salah satunya obesitas. Ya, sesuai dengan katanya saja ya, obesitas berarti kelebihan berat badan. Ya, kalau kelebihan berat badan tidak menutup kemungkinan berlebihan dari segi lemak. Dan kolesterol tinggi. Gitu. Kenapa saya bilang kolesterol tinggi? Karena dia itu kan di kolesterol ada namanya nanti lemak baik dan lemak jahat. Saya coba recall lagi yang tadi. Nah, dari jenis-jenis tadi kan ada yang dibilang lemak putih, lemak coklat. Nah, sebenarnya kalau secara dirinci, lemak putih itu dibilang katanya lemak jahat katanya. Ya, terus nanti yang lemak coklat katanya itu lemak yang baik. Karena dia merubah dalam tubuh kita itu merubah energi menjadi panas. Gitu. Jadi untuk contohnya kita masuk ke suatu tempat yang dingin, tubuh kita secara otomatis merubah itu jadi hangat untuk tubuh kita. Dan ternyata ada beberapa penelitian juga mengatakan benjolan atau lipoma ini ya, ini masih dugaan ya, dipicu oleh adanya trauma fisik. Artinya ada benturan ya terhadap lokasi mungkin terjadinya itu benjolan. Dan katanya juga ada yang bilang kurang aktivitas fisik. Nah, itulah beberapa faktor-faktor risiko tadi. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar pasti penyebab utamanya ya, dokter. Betul, Mbak Berlin. Ya, ini resiko juga ya, resiko kita hidup di dunia berdosa ya dokter ya. Betul sekali. Baik dokter, bicara dengan beda-beda benjolan jenisnya ini. Bagaimana cara membedakan benjolan lipoma dengan liposarkoma? Nah, itu berarti kita masuk fase namanya diagnostik ya. Kalau diagnostik itu pertama, ketika si individu datang kepada seorang dokter, otomatis yang dilakukan biasanya anamnese. Ya, ditanya satu sama lain, kapan ini disadari, ya kan? Terus kapan dia dimulai, terus apakah nyeri atau tidak, apakah ini mengganggu kepercayaan diri si individu tersebut ya. Lalu setelah kita ditanya, kita masuk dalam fase namanya pemeriksaan fisik ya. Kalau kami sebagai dokter, pemeriksaan fisik kita raba ya. Apakah dia ukurannya itu berapa ya. Terus yang saya bilang tadi lunaknya itu kepadatannya bagaimana. Terus apakah dia bisa digerakkan atau tidak. Nah, dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan, ini lipoma nih, ya kan? Tapi itu belum sebagai tolak ukur kepastian itu adalah lipoma, ya kan? Nah, untuk lebih memastikannya itu apakah ini lipoma atau tumor ganas, kita akan lakukan namanya biopsi, ya. Sampel jaringan itu diambil, ya. Lalu diserahkan ke bagian patologi klinik biasanya ya. Kita bilang contohnya di beberapa laboratorium lah ya. Mereka akan cek jaringan tersebut apakah jinak atau tidak. Yang itu makanya nanti keluar hasilnya. Akan disebutkan di situ apakah lipoma atau yang lain-lainnya. Atau liposarkoma lah yang mungkin mesti pernah dengar. Lalu bisa juga melalui tindakan seperti USG kembali untuk menentukan atau membedakan itu lipoma atau yang lainnya. Yang lebih sedikit di atasnya lagi CT scan dan kemudian bisa MRI. Itu cara-caranya. Dan dokter tadi kita bahas bahwa ini sebenarnya jinak tidak berbahaya, tetapi ada juga saat tertentu yang harus kita pergi tentunya ya, cekkan ke dokter, periksakan ke dokter seperti itu. Nah, kapan saat yang paling tepat untuk kita pergi? Pas saat kita lihat wah wajah kita udah ketambahan benjolan atau terlihat jelek, atau kapan titik yang sangat tepat untuk kita pergi konsultasikan ke dokter?
Ini pertanyaan menarik ini. Nah, saya tadi sudah coba tekankan ya, benjolan bisa terjadi dalam posisi yang berbeda-beda, ya. Tapi yang kita perlu ingat, benjolan itu ketika muncul belum tentu lipoma. Makanya supaya memastikan kita pergi ke dokter. Nah, biasanya ketika seseorang atau individu itu merasa, ini waktunya saya ke dokter. Kenapa? Karena terjadi perubahan bentuk. Nah, ketika terjadi perubahan bentuk, ukuran benjolan itu bertambah, pasti bertambah besar. Misalnya ya kita bisa sebut 2 kali lipat. Apalagi kalau dalam 2 kali lipat, itu terjadi dalam kurun waktu setahun atau dalam 12 bulan. Nah, itu salah satu wanti-wanti yang memerlukan kita, saya harus pergi ke dokter nih, gitu. Lalu mungkin terjadi benjolan itu lebih dari satu tempat. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, ya. Ini waktunya saya untuk datang ke dokter. Berikut, ketika benjolan itu nyeri, ya, itu penting untuk datang diperiksakan ke dokter. Seperti saya tekankan tadi, kalau nyeri, pasti benjolan itu sudah mengenai atau menekan, bisa itu pembuluh darah atau saraf, ya. Lalu mungkin bisa saja benjolan itu muncul warna kemerahan. Nah, biasanya sih kalau kemerahan ya, atau mungkin benjolan itu menjadi keras. Kalau dia bagusnya lipoma kan bisa digerakkan, ini kok nggak bisa digerakin. Atau lalu ya yang paling sering, walaupun dibilang ini paling banyak di laki-laki, cuman kan kalau terjadi sama wanita, namanya wanita kan menjaga penampilan ya, karena mungkin ada benjolan sedikit di dahinya, akhirnya menurunkan dia punya rasa pede. Aduh, saya sudah tidak cantik lagi, begitu. Itu jadi masalah besar ya, Mbak? Bisa wanita, jadi. Ya. Oke, baik dokter. Sebenarnya apa saja pilihan pengobatan bagi penderita lipoma ini? Pada dasarnya, kembali saya mau tekankan, ini lipoma ini tidak memerlukan suatu penanganan yang khusus ya. Karena pada dasarnya kembali, benjolan ini biasanya tidak mengganggu kesehatan. Tapi ketika itu benjolan itu sudah memberikan rasa tidak nyaman, entah dia sakit kena pembuluh darah atau saraf, atau yang paling sering mengganggu penampilan. Nah, ketika itu sudah dia rasakan, ya, kembali, ini benjolan nggak bisa hilang dengan sendirinya. Nggak bisa. Contohnya simsalabim hilang. Nggak bisa. Nah, berikutnya kita itu paling sering adalah tindakan operasi. Ya. Operasi yang dilakukan ketika benjolan itu dilakukan sayatan kecil, ya, lalu diangkat. Ya. Dan secara teori ketika benjolan itu sudah diangkat, dia tidak akan muncul di situ lagi. Dan yang dilakukan itu biasanya hanya sayatan kecil, Bu. Ya, kenapa? Salah satu tujuannya supaya nggak terlalu kelihatan besar lukanya, gitu. Baru berikut ada yang namanya sekarang lagi ngetren itu liposuction. Tuh banyak tuh di media massa kan, artis-artis supaya kelihatan dia bagus bodinya, sedot lemak, ya. Sedot lemak, seperti katanya lipo, lemak. Jadi dimasukkan jarum untuk menyedot itu lemak dari tubuhnya. Gitu. Baru berikutnya yaitu ada namanya suntikan kortikosteroid. Ya. Suntikan ini kembali dia bertujuan untuk menyusutkan atau mengecilkan ukuran. Gitu. Nah, dua modalitas ini yang tadi antara si sedot lemak sama si kortikosteroid ini ternyata katanya kurang maksimal. Ya, itu kurang maksimal karena dia tidak menghilangkan ternyata, hanya mengurangi itu. Itulah terapi-terapi yang bisa dilakukan kepada. Lumayan banyak ya, nanti dipilih mana ya kalau jadi penderita, mana yang lebih cocok untuk betul sekali, orang tersebut. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan jika contohnya ya dokter, saat ini saya penderita tiba-tiba
mulai rasa sakit yang tadinya tidak sakit ya ini benjolan ini. Nah apa yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama? Apakah langsung pergi ke dokter? Sementara sebelum kita pergi ke dokter apa yang bisa kita lakukan? Oke, kan sudah tadi Ibu sebutkan sakit. Nah, iya. biasanya orang ketika dia sudah mengalami sakit, sekarang sudah banyak yang pintar, Bu. Ya, sebelum ke dokter sudah minum obat penghilang rasa nyeri duluan. Itu aman, Dok? Kalau dibilang aman dan tidak aman bisa saja terjadi kan, karena kalau minum secara sendiri atau secara gamblang begitu kan bisa mengganggu tubuh juga kan. Makanya disarankan ketika sudah merasakan nyeri terhadap benjolan itu, itulah disarankan untuk pergi ke dokter untuk memastikan apa itu benjolan sebenarnya. Oke. Dan untuk bekas operasi ya pasti ada sayatan ya, walaupun kecil katanya dokter tadi. Bagaimana cara untuk menjaga agar ini tidak infeksi? Apakah sama seperti cara mengobati obat lainnya, luka lainnya? Pada dasarnya kalau namanya luka ya itu perawatannya sama. Ya. Tujuannya adalah kita mencegah supaya tidak terjadi infeksi di luka sayatan itu. Nah, layaknya luka-luka yang lainnya, kita harus jaga kebersihannya, sterilnya. Ya. Jadi pada prinsipnya sama saja, Bu. Sama saja perawatannya. Ya, dengan luka seperti biasanya. Nah, bagaimana cara untuk mencegah terbentuknya lipoma ini? Selain itu, apakah hygiene dapat membantu, dokter? Ini menarik ini. Karena di kulit, dokter. Jadi saya memang. tanyakan. Kalau yang saya pahami, nggak terlalu spesifik ya. Karena pada dasarnya yang terjadi bukan hanya orang itu kotor kulitnya. Nah, ini kan kulit, tapi ini di lapisan bawahnya. Ya, subkutan ya, daerah subkutan. Lemak ini yang bertumbuh secara berlebihan. Jadi kalau menurut saya tidak ada hubungannya masalah kebersihan yang di luar begitu. Tapi untuk higienis tubuh kita, pasti dong kita harus jaga kebersihan. Ya, walaupun kita mandi, ibaratnya mandi dengan kembang 7 rupa, dengan sabun yang berbagai jenis merek, walaupun digosok-gosok begitu, mungkin sambil baca doa, tidak menghilangkan itu benjolan, Bu. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Jadi intinya ini bukan berhubungan dengan kebersihan kulit sebenarnya betul, ya. Ini Ibu. sesuatu dengan apa yang kita makan ya. Kita akan bahas apa sih sebenarnya itu yang makan-makan itu ya dokter ya. Baik, tetap bersama kami di live. Kita akan sambung lagi dokter. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Parli Banjarnahor. Baik dokter, masih dalam topik yang sama ya, lipoma dokter. Menyambung pembahasan kita tadi soal makanan kita sebut tadi ya. Apa aja makanan yang patut untuk kita hindari untuk mencegah mungkin, atau ada makanan yang dapat memperburuk keadaan ini? Oke, kembali yang sudah saya tekankan tadi. Penyebabnya pada dasarnya ini belum diketahui atau tidak diketahui ya. Kalau mau dibilang secara spesifik mencegah, apalagi menyangkut makanan, ya sebenarnya belum secara spesifik tersedia ya. Tapi karena faktor risikonya itu tadi salah satunya adalah dari segi obesitas ya. Berarti kalau obesitas tidak menutup kemungkinan berhubungan dengan makanan kan? Iya. Ya. Kalau mau dibilang larangan makanan, ya, saya belum temukan itu, Bu. Tapi yang saya mau coba tekankan, pada dasarnya makanan yang bergizi, ya, namanya sudah disebut dengan makanan bergizi, pasti bagus dong buat tubuh kita, ya.
itu yang perlu kita konsumsi, ya. Jadi lebih ke gaya hidup ya, pola makan lebih tekankan ya. Kalau makanan yang secara berlebihan, apalagi kalau kita bilang itu tanda kutip kurang atau tidak menyehatkan, ya tentunya kita harus hindari ya. Kita hindari supaya dengan demikian tubuh kita tetap sehat dan prima. Oke. Nah, apakah lipoma ini pada saat kita terkena, kita dapat disembuhkan secara total seperti itu? Dokter sempat sebutkan sehubungan dengan operasi ya. Ya. Jika dioperasi, resiko untuk terjadi kembali itu tidak ya. Tetapi bagaimana? Apakah ada resiko untuk timbul di tempat yang lain, dok? Kalau dibilang resiko, pasti ada. Ada ya. Karena tadi kan saya sudah sebutkan di awal, lokasinya itu banyak, Bu. Ya. Tapi memang secara penelitian, ketika benjolan itu contohnya ya terjadi di titik ini, diangkat, dioperasi, tidak akan terjadi lagi di situ. Tapi kalau untuk muncul, mungkin di sebelahnya, atau mungkin yang agak berjauhan tempat, terus di lokasi yang lainnya yang saya sudah sebutkan, tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi. Oke. Nah, dokter, jika dokter ada kesempatan ini ya untuk bicara kepada sahabat live sekalian yang mungkin ada sedang menderita lipoma seperti itu. Nah, dan apa saja sih sebenarnya yang penting untuk penderita dan keluarga penderita untuk ketahui sehubungan dengan lipoma ini agar bisa saling menjaga, dokter, kualitas hidup dari penderita tersebut? Oke. Yang perlu saya tekankan kembali, ketika itu benjolan sudah memberikan rasa tidak nyaman kepada si individu tersebut, segera datang ke dokter untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut. Ya, tindakan yang lebih lanjut adalah tujuannya untuk membuang itu benjolan. Kembali saya tekankan lagi tadi, mungkin bagi individu untuk laki-laki dia anggap itu biasa saja, Bu Merlin. Tapi kalau dia terjadi ke wanita, ya, terlepas itu nyeri atau tidak karena dia kena itu pembuluh darah atau saraf, tapi yang paling sering untuk wanita kan penampilan, Bu. Penampilan apalagi masih nona, ya. Mungkin dia belum punya pasangan, mungkin ada yang sekarang kan ada namanya body shaming ya, masalah ya. Ada benjolan, diejekin. Akhirnya kan itu menurunkan dia punya rasa percaya dirinya. Nah, kalau ketika itu sudah mengganggu kan, ya kita bantu dengan mengingatkan, mungkin datang ke dokter ya. Dan biasanya melakukan bedah, namanya bedah ya harus dokter bedah ya. Nah, ketika datang ke dokter bedah, memeriksakan, dan mungkin dijadwalkan untuk diangkat. Supaya dengan demikian ketika benjolannya itu bisa kita angkat, ya, kita buang, itu akan memberikan penampilan yang lebih baru untuk si individu tersebut, ya, khususnya wanita tersebut, dan ketika itu juga menimbulkan rasa percaya diri yang lebih baik. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk ke mitos dan fakta ya dokter. Siap. Ya. Saya akan bacakan mitos dan faktanya. Nah, yang pertama, karena lipoma adalah pembentukan lemak pada kulit, maka lipoma hanya terjadi pada mereka yang gemuk. Nah, ini benar atau enggak nih? Saya udah bilang tadi, Ibu ya, itu saya bilang mitos. Oke. Karena nggak harus gemuk. Walaupun salah satu resiko kegemukan. Ternyata banyak yang badannya kita sebut saja dengan kurus, saya temukan banyak. Tetap dia ada lipoma. Jadi mitos itu kalau dia hanya orang gemuk. Oke, baik. Berikutnya mitos atau fakta, lipoma hanya terjadi pada kulit. Nah, saya sudah jelaskan tadi kembali mitos. Dia bukan di kulit, tapi di bawah kulit, Bu. Dia posisinya di bawah kulit, atau secara itu kita bilang subkutan. Oke. Baik, berikutnya mitos atau fakta, lipoma bisa sembuh dengan cara dijepit atau dipijat. Mitos. Mitos, tapi ada nih dok. Memang betul. Dengan seiring waktu ya, saya ada pernah baca dan pernah lihat itu sekarang sudah muncul namanya
natural healing katanya. Oke. Sampai ada yang bilang mereka pakai apa itu stick batang apakah itu sebut digesek, digosok-gosok katanya untuk mengecilkan. Tapi secara literatur jelas dikatakan kalau dia mau hilang, dihilangkan secara baik dan sempurna hanya melalui operasi. Sedot lemak tidak menghilangkan secara tuntas, tapi dia hanya mengurangi. Suntik kortikosteroid dia tidak menghilangkan, tapi dia menyusutkan. Oke, baik dokter. Satu lagi sebelum kita tutup ya diskusi kita. Lipoma dapat sembuh dengan sendirinya, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Dia tidak bisa hilang dengan Ya, sendirinya. itu penting itu ya. Ya. Harus juga kita perhatikan. Betul sekali Bu Merlin. Baik dokter, sebelum kita akhiri ya pembahasan kita, bisakah dokter bantu kita untuk memberikan sedikit closing statement? Apa yang penting untuk disimpan bagi sahabat live sekalian? Ketika kita melihat atau menyadari ada sesuatu benjolan, entah itu kecil atau berseiring waktu berkembang, kita perhatikan. Ya, ketika kita sudah bisa perhatikan itu, periksakan ke dokter supaya itu secara spesifik kita tahu apakah itu betul lipoma yang jinak atau dia itu kanker atau ganas. Lalu gaya hidup kita, ya, walaupun tidak ada hubungan dengan kebersihan, tetap kita harus menjaga kebersihan. Pola makan, tetap kita makan yang bergizi atau menyehatkan. Oke, jadi itu sebenarnya memang paling penting ya untuk bukan hanya lipoma ya, untuk kita dapat sehat secara menyeluruh ya dokter. Baik, terima kasih dokter untuk closing statement yang sudah diberikan. Kita akan segera tutup diskusi kita, tetapi sebelumnya kita akan tutup dengan doa juga. Bisakah saya minta dokter untuk pimpin kita di dalam doa? Mari kita berdoa. Terpujilah namamu selalu ya Tuhan, untuk segala rahmat dan kasih-Mu yang begitu luar biasa Engkau limpahkan kepada kami masing-masing. Akal budi kebijaksanaan akan Kau berikan selalu agar kami dengan hikmat yang ada, kami boleh menjaga tubuh kami tetap dalam kondisi yang prima. Karena kesehatan yang kami miliki, kami boleh lakukan kegiatan kami sehari-hari, khususnya memuji dan membesarkan nama-Mu. Bila mana ada dosa pelanggaran kami secara khusus dalam dunia kesehatan, ampuni kami ya Tuhan dan terima kami sebagaimana kami ada. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi ya kami ucapkan kepada Dr. Parli karena waktu dan juga ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua pada saat ini. Sama-sama. Terima kasih Tuhan memberkati dokter dan keluarga ya dalam segala tugas dan tanggung jawab. Amin. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah menyaksikan program ini dari awal hingga akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa membagikan video kami dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.